Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa D4K3 Universitas Balikpapan yang berbahagia. Ya, semoga Anda semua dalam keadaan sehat dimanapun saat ini berada. Hari ini kita lanjutkan materi tentang ergonomi organisasi. Ya. Jadi ergonomi organisasi ini penting dalam suatu lingkungan kerja. Karena organisasi ini merupakan tempat di mana para pekerja itu kan melakukan aktivitas pekerjaannya ya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh pimpinan organisasi. Nah, ada 3 jenis ergonomi, yaitu ergonomi fisik, ergonomi kognitif, dan ergonomi organisasi. Ya. Ergonomi fisik ini sudah kita pelajari. Ya. Ergonomi kognitif itu insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita bahas. Nah, ergonomi organisasi ini merupakan studi yang fokus pada optimalisasi sistem sosio-teknikal termasuk struktur organisasi, ya, proses dan kebijakan. Nah, suatu sistem perserikatan formal ya berstruktur dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi. Ya, organisasi merupakan alat dan wadah. Nah, pandangan masyarakat itu tentang ergonomi itu kan lebih dominan, dia hanya berfokus pada domain ergonomi fisik. Tetapi ergonomi juga lebih banyak itu pengaruhnya dalam bidang ini ya. Nah, organisasi tempat kerja merupakan wadah di mana para pegawai itu melakukan interaksi dalam melaksanakan pekerjaannya ya untuk mencapai tujuan bersama. Agar para pegawai itu dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik dalam suatu organisasi tempat kerja, dibutuhkan suatu perancangan organisasi yang ergonomis. Ya. Jadi ergonomi organisasi itu dia itu berhubungan dengan optimasi sistem ya, karena itu juga dikenal sebagai ergonomi sistem gitu ya. Nah, secara rinci ya ergonomi organisasi ini juga kadang disebut sebagai ergonomi makro ya. Jadi bidang ergonomi yang fokus pada pengoptimalan sistem sosioteknik gitu ya, sosioteknikal gitu ya kalau di jurnal-jurnal itu ya, termasuk struktur organisasi, kebijakan dan proses organisasi ya. Nah, ini pendalaman dari organisasi ya. Jadi topik-topik yang relevan dalam ergonomi organisasi itu antara lain ini komunikasi kerja, manajemen sumber daya manusia, perancangan kerja dan tugas, perancangan waktu kerja, kemudian teamwork gitu kan, perancangan partisipasi gitu. Kemudian juga ada komunikasi ergonomi ya, kultur organisasi ya, organisasi virtual, ya, shift kerja gitu kan, penjadwalan kerja, kepuasan kerja kan, motivasi gitu, kemudian pengawasan kerja ya, budaya kerja, kerja sama tim gitu, yang berorientasi untuk mencapai tujuan bersama ya, seperti itu. Nah, ergonomi organisasi ini meliputi komunikasi, desain pekerjaan, kerja sama tim, manajemen sumber pegawai, teleworking, shift kerja, budaya keselamatan, kepuasan kerja, dan dorongan. Ya, nah ini seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, jadi ergonomi organisasi ini dia berurusan dengan optimalisasi desain sistem kerja atau organisasi kerja. Nah ini pendapat lain. Jadi ergonomi organisasi ini meliputi komunikasi, manajemen sumber daya pegawai, perencanaan tugas, perencanaan waktu kerja, kerja sama tim kerja, perencanaan partisipasi kerja, ergonomi komunitas, paradigma kerja yang baru, pola kerja jarak jauh, dan manajemen kualitas kerja. Nah, apa sih tujuan ergonomi organisasi? Nah, ini tujuan ergonomi organisasi ya. Satu, memberikan sistem kerja yang sepenuhnya harmonis yang menjamin kepuasan kerja dan komitmen pekerja. Kemudian membantu mengatasi beban kerja fisik sekaligus mental. Kemudian meningkatkan kualitas dan produktivitas total dari sistem kerja. Ya, menyediakan lingkungan kerja yang safe dan healthy. Kemudian sinergi dalam organisasi dapat dicapai. Nah, ini pokok kajian ergonomi organisasi.
Ya, bisa Anda lihat. Jadi intinya ergonomi organisasi ini dia bekerja pada optimalisasi tempat atau sistem kerja secara lengkap gitu, dan komplit. Jadi tidak hanya memandang per elemen kerja atau per pekerja. Ya. Misalkan nanti di tempat kerja itu Anda sudah melakukan pengendalian, tetapi kok masih sering nih terjadi gangguan. Gitu, ya. Coba Anda lihat lagi ini poin-poin yang ini. Ya, jangan-jangan ada masalah nih di ergonomi organisasinya. Nah, ini beberapa penjelasan dari poin-poin tersebut ya. Komunikasi kerja ini cara memperhatikan tutur kata yang baik, bahasa tubuh, serta memperhatikan norma dan etika. Kemudian perancangan kerja dan tugas adalah bagaimana memperbaiki proses sistem secara total, baik dalam produksi maupun proses manajerial. Perencanaan partisipatif ini melibatkan pekerja dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah ergonomis ya, bottom up management. Nah, hal ini juga dikenal sebagai ergonomi partisipatif. Kemudian MSDM ya, manajemen sumber daya manusia. Ini contohnya perekrutan tenaga kerja yang profesional terhadap bidangnya agar perusahaan tidak kecewa atau merugi saat bekerja sama dengan tenaga kerja tersebut ya. Recommend on the right job. Dan kultur atau budaya organisasi ini sesuai prinsip, norma, keyakinan juga menjadi faktor yang penting bagi budaya organisasi ya, visi dan misi organisasi. Ya, menerapkan safety sebagai bagian integral dari budaya organisasi. Ya, kemudian teamwork. Jadi menerapkan kebersamaan serta kekompakan saat bekerja baik antar individu maupun antar unit agar pekerjaan ini dapat diselesaikan dengan baik. Nah, dalam dunia kerja itu selalu ada yang namanya karyawan. Ya. Nah, setiap karyawan itu kan selalu memiliki potensi, skill, dan kepribadian yang berbeda-beda. Ya, tapi tidak luput juga beberapa dalam dunia kerja itu selalu ada permasalahan. Nah, beberapa contohnya itu adalah seperti karyawan yang bermalas-malasan, kan, tidak mood dalam bekerja, ya, tidak bertanggung jawab, gitu. Kemudian tidak merasa bahwa dunia kerja itu membuatnya bahagia dan nyaman. Nah, hal ini merupakan permasalahan kan, ya. Jadi motivasi ini penting, ya, motivasi kerja. Nah, motivasi kerja adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang untuk melakukan atau berperilaku untuk mencapai suatu tujuan. Nah, ini unsur-unsur penggerak motivasi. Ya. Sebenarnya ini terkait dengan teori hierarki kebutuhan Maslow. Ya, jadi menurut Maslow, kebutuhan dan kepuasan bekerja itu identik dengan kebutuhan biologis dan psikologis, yaitu berupa material maupun non-material. Nah, teori ini dia mengandaikan manusia itu sebagai makhluk yang berkeinginan tanpa henti. Dan alat motivasinya adalah kepuasan yang belum terpenuhi serta kebutuhannya yang berjenjang. Ya, Anda bisa searching tentang teori Maslow ini ya. Sambil juga melihat sudah di tahap manakah Anda berada sekarang. Ya. Yang menurut Hendiana, faktor motivasi yang berhubungan dengan pemberdayaan pegawai adalah satu, perhatian manajemen terhadap pegawai atau staf, terutama yang berkaitan dengan pujian atas keberhasilan pegawai tersebut dalam menjalankan tugas. Dua, peluang dalam karir. Tiga, hubungan antara pimpinan dan staf. 4, kondisi lingkungan kerja baik fisik maupun non-fisik. 5, pengelolaan kompensasi. 6, kondisi hubungan antara sesama pegawai. Nah, keterkaitan ergonomi organisasi dengan motivasi kerja. Jadi, organisasi ini sebagai wadah bagi para pegawai melakukan aktivitas pekerjaan dapat menjadi pendorong atau penarik bagi para pegawai untuk melakukan suatu tugas atau bahkan menjadi faktor penghambat bagi pegawai untuk menunjukkan kinerja sehingga dapat berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Nah, beberapa variabel yang mempengaruhi ergonomi organisasi. Jadi ada pengembangan karir,
reward dan punishment, shift kerja, dan komunikasi. Nanti kita perdalam lagi. Nah, pengembangan karir. Jadi apa itu pengembangan karir? Jadi pengembangan karir adalah peningkatan kemampuan pribadi untuk mewujudkan rencana karir seseorang. Nah, cara-cara yang mungkin ditempuh dengan menggunakan jalur karir ialah promosi jabatan, transfer, menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi, promosi tempat baru, dan masa usia pensiun. Nah, kalau iklim organisasi ini berkaitan dengan persepsi karyawan dalam praktik formal dan informal, ya, prosedur dan kebijakan dilaksanakan dalam suatu organisasi, persepsi dan perasaan individu terhadap lingkungan kerja, praktik kebijakan dan prosedur yang diberlakukan oleh pimpinan mereka akan sangat dipengaruhi oleh harapan masing-masing individu. Nah, klasifikasi iklim organisasi itu nih menurut Halpin ada 6. Jadi open climate, closed climate, autonomous climate, control climate, familiar climate, dan internal climate. Nanti kita breakdown lagi. Nah, open climate adalah situasi di mana anggota organisasi dia merasa senang untuk bekerja, ya, saling kerjasama serta adanya keterbukaan. Sedangkan kalau closed climate ini ditandai suatu situasi rendahnya kepuasan dan prestasi tugas serta kebutuhan sosial para anggota, pimpinan sangat tertutup terhadap para anggotanya. Autonomous climate ini situasi di mana adanya kebebasan, adanya peluang kreatif sehingga para anggota memiliki peluang untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan mereka. Kalau control climate ini ditandai adanya penekanan atas prestasi dalam mewujudkan kepuasan kebutuhan sosial setiap orang bekerja keras serta kurangnya hubungan antar sesama anggota. Familiar climate ini adanya rasa kesejawatan tinggi antara pimpinan dan anggota. Dan paternal climate ini bercirikan adanya pengontrolan pimpinan terhadap anggota. Ya. Nah, saat ini untuk Anda yang bekerja dalam suatu organisasi itu sudah di manakah atau diklasifikasi iklim organisasi yang mana nih saat ini Anda berada, ya. Nah, sebagai kesimpulan, ergonomi organisasi penting dalam meningkatkan motivasi kerja karyawan yang hasil outputnya dapat meningkatkan produktivitas kerja. Penerapan sistem manajemen sumber daya pegawai dapat membangkitkan motivasi kerja karyawan, ya, sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi ergonomi organisasi, ya. Terima kasih atas perhatian Anda sekalian. Ya, insya Allah pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas materi ergonomi kognitif, ya. Kalau di jadwal itu materi terakhir di mata kuliah ini, ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.